Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi bagian B besar, yaitu besaran-besaran gerak. Itu masih terdapat pada babnya kinematika teman-teman ya. Pada video sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai poin A besar, yaitu pengertian gerak. Oke teman-teman, kita lanjut di poin B, yaitu besaran-besaran gerak. Kalian akan mendalami besaran-besaran gerak, hubungan antara besaran dalam perumusan gerak dan representasi gerak dengan menggunakan besaran-besaran fisik. Artinya, kita akan mendalami gerak itu seperti apa, dan kita akan menganalisisnya, dan kita akan kaitkan dalam besaran-besaran fisika, kayak gitu teman-teman ya. Nah, untuk poin nomor 3, yaitu perpindahan dan jarak. Teman-teman, ini sebenarnya bukan poin 3, teman-teman. Ini sebenarnya poin 1 gitu. Ini poin 1, yaitu perpindahan dan jarak. Ayo berpikir kritis. Nah, ini seru nih teman-teman. Di soal ini mengarahkan kita untuk berpikir kritis kayak gitu. Helikopter digunakan sebagai sarana transportasi baik di kota metropolitan maupun di pegunungan. Gambar 2.5a, ada ini gambarnya teman-teman, menunjukkan sebuah kota yang dipenuhi gedung bertingkat. Gambar 2.5b, ada ini teman-teman ya, menunjukkan suatu kawasan pegunungan. Nah betul, jelas ya, kawasan pegunungan yang sangat banyak kayak gitu. Cobalah kalian membandingkan rute ya teman-teman ya, membandingkan rute perjalanan dari A ke B dan dari D ke C dengan menggunakan helikopter dan tanpa helikopter. Jelaskan jawaban kalian. Oke teman-teman, di sini kan mengarahkan kita untuk menjawab ya. Nah teman-teman, kita selesaikan dulu ya menggunakan helikopter. Dari titik A ke titik B, kalau kita gunakan helikopter bagaimana teman-teman? Tinggal kita kayak gini aja, tinggal kita garis lurus kayak gini aja. Oke. Ini gunakan helikopter. Kalau poin dari D ke titik C, kita garis lurus saja ke sana teman-teman. Nah, ini poin titik D ke C menggunakan helikopter. Tidak mungkin lah ke teman-teman mau gunakan helikopter putar ke sini, 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 mau ke sini. Kan tidak teman-teman ya. Itu kurang kerjaan saja teman-teman. Bensinnya nanti habis, itu bahan bakarnya nanti itu. Kayak gitu. Oke, lanjut teman-teman. Sedangkan kalau kita gunakan tanpa helikopter ya, misalkan nih teman-teman, ini gedung, kalian turun gedung, turun lantai, gak turun ke bawah lagi pakai kendaraan, entah kendaraan motor, mobil atau jalan kaki, nggak tahu teman-teman. Setelah sampai di sini naik lantai lagi ke atas, nah barulah sampai ya. Itu tanpa helikopter. Kayak gini lagi teman-teman, kayak ini kita lewati lintasan, mungkin ke sana dulu baru turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, nggak tahu lintasannya gimana teman-teman. Yang jelas berliku-liku lintasannya. Naik gunung kan penggunungan ya teman-teman ya, lewati sungai kah, lewati lembah kah, bagaimana kah, nggak tahu teman-teman kayak gitu. Nah inilah yang gunakan helikopter dan tanpa helikopter. Nah terus apa ya, kita harus berpikir kritis untuk menjawab itu, dan apa kaitannya menggunakan helikopter dan tanpa helikopter. Nah itu mengajarkan kita untuk memahami teman-teman, memahami apa itu perpindahan dan jarak kayak gitu. Kalau rute helikopter itu adalah konsep perpindahan. Kenapa teman-teman? Karena konsep perpindahan itu hanya membahas mengenai posisi awal dan posisi akhirmu kayak gitu. Itu adalah rute helikopter. Sedangkan lintasan yang kamu lalui baik di perkotaan maupun pegunungan tanpa helikopter, itu yang disebut konsep jarak teman-teman kayak gitu ya. Jadi teman-teman sudah paham kan apa itu perpindahan, apa itu jarak ya. Oke, lanjut teman-teman. Perhatikan gambar 2.6. Gambar 2.6, ada ini teman-teman. Ini ya, gambar 2.6 kayak gini. Nah, gambar 2.6 ini rute semut mencari makan. Nah, rute semut titik awal ya. Kita membahas tentang konsep perpindahan ya. Perpindahan lagi teman-teman. Awal ke titik akhir. Ya, kita garis lurus saja teman-teman. Nah, seperti gitu. Itu adalah konsep perpindahan, titik awal dan titik akhir. Sedangkan rute yang dilalui yang ini teman-teman, nah itu disebut jarak ya. Itu adalah konsep jarak teman-teman
kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Bagaimana menentukan jarak dan perpindahan? Perhatikan diagram gerak dalam gambar 2.7. Nah, ada ini gambar 2.7 ini. Nah, teman-teman, pertama-tama saya tulis dulu kayak gini, teman-teman. Arah mata angin UTSB. Nah, awalnya pengendara sepeda itu berada pada titik ini ya, teman-teman, titik O ya. Pengendara sepeda itu bergerak dari titik O ke titik A. Oke. 10 km. Nah, dari titik A kemudian ke titik B. Jaraknya adalah 25 km. Nah, ini 25 ya, teman-teman ya. 25 itu. Kemudian pengendara sepeda itu kembali lagi. Ya, kalau kembali lagi saya kayak gini aja ya, teman-teman ya. Kembali lagi ke titik sini. Ke titik A lagi. Berarti berapa? Tetap sama, teman-teman. 25 km. Dari titik sini, titik A ya, ke titik O. Berarti 10 km. Dari titik O ke titik C ya, 10 km. Seperti gitu, teman-teman. Terus jaraknya berapa, teman-teman ya? Jarak total secara keseluruhan. Nah, kalau menurut saya, teman-teman, untuk jawabannya di sini ini masih kurang tepat, teman-teman. Kenapa? Karena kesalahannya ada di sini. Ya, mari kita buktikan, teman-teman. 10 jarak ya, jarak itu kita bisa simbolkan besarannya itu S atau X, sama saja, teman-teman ya. Nah, awalnya 10 km ya, ditambah 25 km. Oke. Ditambah dengan 25 km lagi, ditambah dengan 10 km lagi, ditambah dengan 10 km lagi. Nah, 10 tambah 25 tambah 25 adalah 60, 60 tambah 10, 70, 70 tambah 10, 80. Berarti jarak adalah 80 km. Nah, teman-teman, kita lihat di sini, teman-teman, terjadi kesalahan, teman-teman, karena di sini, teman-teman, rutenya 10, 15 ya, sudah salah ya, teman-temannya. Ini harus 25. Kembali lagi 25, kembali lagi 10 ya, 10 di sini. Harus sampai di sini, teman-teman. Di sini. Berarti harus tambah 10 lagi, teman-teman ya. Berarti ini keliru gitu, teman-teman. Sedangkan perpindahan, teman-teman, perpindahan ya, posisi awalnya mana, teman-teman? Posisi awalnya itu benda itu ada di sini. Ya, sepeda itu ada di sini. Pengendara sepeda itu ada di sini ya. Kemudian pengendara sepeda itu akan bergerak ke titik C ya. Nah, itulah perpindahannya berapa, teman-teman? 10 km. Maka perpindahan adalah 10 km ke arah mana, teman-teman? Barat. Kenapa kita harus lihat arahnya? Karena perpindahan itu adalah besaran vektor, besaran yang melihat nilai dan arah. Sedangkan ini jarak, kita hanya menjumlahkan secara keseluruhannya, teman-teman, karena jarak itu hanya terfokuskan kepada nilai saja, teman-teman, tanpa harus melihat arahnya kemana. Seperti begitu masih. Kayak gitu, teman-teman. Oke? Lanjut, teman-teman, ke aktivitas 2.2, yaitu posisi sepeda dalam gambar 2.7 dapat dinyatakan dalam grafik posisi terhadap waktu. Lengkapi tabel dan buatlah grafiknya. Nah, tabel 2.3. Nah, kita lihat, teman-teman, pada gambar 2.7 untuk melengkapi tabel 2.3. Lintasan OA, waktu tempuhnya dalam satuannya jam, posisi dalam satuan kilometer. Jadi kita nggak perlu convert lagi, teman-teman. Kayak gitu. Oke, waktu tempuh OKA itu 07.00. Nah, saya tulis ini supaya memperjelas lagi ya, teman-teman ya. A ke B yaitu 08.00. Lanjut. Kalau yang di sini adalah berapa ya? 10 mana ya di sini? 10.30 gitu. Oke. Nah, kita mainkan aja, teman-teman. OA, waktu tempuhnya adalah 1 jam. Dari mana, teman-teman? 07.00 sampai 08.00. Berarti itu kan 1 jam. 1 jam. Yang kita nggak perlu tulis satuan jam lagi, teman-teman, karena di atas itu kan sudah ada satuannya, teman-teman ya. Tulis saja 1 kayak gitu. Lanjut, teman-teman. Posisinya yaitu ya ke sini kan. Berarti 10 km. Seperti gitu, teman-teman ya. Untuk AB yaitu waktu tempuhnya. Waktu tempuh A
Ya, saya kasih warna ini ya supaya bagus. A ke B 08.00 sampai ke B adalah 0, sorry di sini 08.30, berarti setengah jam kan, atau 30 menit. 30 menit itu adalah setengah jam, jadi setengah jam seperti kayak gitu teman-teman. Posisinya berapa teman-teman? 10 ditambah 25 adalah 35 gitu, satuannya kilometer. Nah, lanjut B ke titik C. Nah, ini yang seru nih teman-teman, lihat teman-teman baik-baik. Waktunya 08.30 sampai 10.30, berarti waktunya adalah 2 jam ya, 2 jam. Dengan posisinya berapa? Ya, awalnya di sini sampai ke titik C ya teman-teman ya. Perubahan posisinya awalnya di titik 0, kemudian berada di titik C, berarti 10 km ya teman-teman ya. 10 km berarti kita tulis minus 10. Kenapa minus? Awalnya ke kanan, kemudian ke kiri kan, berarti berlawan arah, berarti perubahan posisinya adalah minus 10 km. Atau kita mau pakai cara panjang, yaitu jumlahkan aja teman-teman ya. Ke kanan adalah 25 tambah 10 adalah 35 km, kurang ya, kurang ke kiri berapa? 25 tambah 10, 35 tambah 10 adalah 45 km, sama dengan minus 10 km. Nah, kayak gitu teman-teman ya, sama ya dengan bawah. Oke, tahap selanjutnya yaitu kita buat grafiknya. Oke, grafiknya kita garis dulu kayak gini teman-teman. Nah, seperti gitu. Oke, sudah lurus. Dari sini lagi. Oke, ini saya tambah sedikit ke atas lagi. Nah, di sini adalah grafiknya sumbu waktu ya. Waktu satunya jam. Oke, yang di atas perpindahan atau posisi. Perpindahan dan posisi itu sama teman-teman ya, satuannya adalah kilometer. Nah gitu. Awalnya OA, dari titik O ke A, yaitu posisinya berapa? 10 ya, kita katakan sini 10 ya. Waktu yang ditempuhnya adalah 1 jam, jadi kita garis kayak gini, 1 jam kita katakan di sini. Nah, ini 1 jam, kita katakan sini 2 jam, kita katakan sini 3 jam gitu teman-teman ya. Nah, oke, kita kasih garis kayak gitu. Lanjut teman-teman, A ke B, titik A ke B setengah jam. Oke, setengah jam. Setengah jam berarti berada di sini kan, di sini kan, di sini setengah jam. Kenapa saya taruhnya di tengah-tengah? Karena awalnya kan dari titik 0700 ke 0800. Nah, 0800 ini kan startnya ke 0830 kan, kayak gitu. Jadi harus berada di sini. Gitu. Dengan posisinya berapa ya? 35 gitu. 35 saya taruh di atas gini. 35. Nah, tinggal garis ke atas kayak gitu. Tarik. Oke. Jadilah 35. Nah, seperti gitu ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman, untuk poin B ke C, dari titik B ke titik C berapa jam itu teman-teman? Nah, 2 jam ya. 2 jam, jadi kita hitung kayak gimana ya. Ini kan setengah jam, ke sini adalah 1 jam. Oke, 1 jam, sini kita ke sini lagi adalah 1 jam. Jadi totalnya adalah 2 jam. Seperti gitu. Saya kasih warna kayak gini. Nah, 2 jam posisinya terdapat pada minus ya. Minus 10 gitu. Kenapa minus 10 teman-teman? Karena mengenai perubahan posisi, yaitu berlawan arah ya, dari arah awalnya ke kanan, kemudian arahnya ke kiri. Ya, gitu ya teman-teman ya. Tinggal kita hubungkan aja teman-teman. Tarik ke bawah, ke sini. Nah, selesai seperti gitu. Kita satukan saja garisnya kayak gini, hubungkan garisnya. Nah, ini garisnya gini teman-teman. Oke, dan turun ke bawah lagi. Nah, seperti gitu teman-teman. Nah, itu sudah garisnya.
untuk grafiknya seperti kayak gitu teman-teman. Lanjut teman-teman. Bagaimana ciri grafik jika benda bergerak ke arah timur positif? Nah, kalau arah timur positif berarti ciri grafiknya ya naik ke atas teman-teman ya. Arah naik ke atas seperti gini. Itu ciri grafik positif. Kayak gitu. Bagaimana ciri grafik jika benda bergerak ke arah barat negatif? Ya, ciri grafiknya turun tuh teman-teman. Ke arah barat. Gitu. Gitu ya. Apa yang diamati pada grafik terjadi perubahan arah gerak benda? Ya diamati. Ya kita lihat teman-teman, awalnya naik ke atas, kemudian turun ke bawah. Kayak gitu aja, kayak gitu teman-teman ya. Nah, gitu kita jangan terlalu pikiran ribetnya gitu teman-teman. Poin 4 yaitu bagaimana bentuk grafik jika posisi benda tetap sama atau benda tidak bergerak. Nah, gampang banget kayak gitu teman-teman. Contohnya kayak gini teman-teman ya. Kita pakai posisinya tetap 10 aja teman-teman. Ya. Nah, 10 di sini misalkan posisinya 10. Benda itu posisinya atau jarak yang ditempuhnya adalah 10 km. Namun grafiknya kayak gini teman-teman. Artinya jaraknya tetap sama namun waktunya berubah. Berubah terus kayak gitu. Mengalami perubahan. Maka grafiknya kayak gitu teman-teman ya. Ini T, ini adalah posisi. Itu adalah posisi seperti kayak gitu. Ya. Lanjut teman-teman, bagaimana menentukan jarak dan perpindahan dari grafik? Kayak gini. Gampang aja nih teman-teman. Jarak dan perpindahan. Contoh kayak gini teman-teman ya. Kita pertama-tama tulis dulu jarak ya. Jarak. Kita kayak gini aja teman-teman. Kita tarik naik ke atas. Nah, seperti kayak gitu teman-teman. Kemudian kita turun lagi ke bawah. Ya. Oke, ada lagi nih ke bawah di sini lagi lanjutan. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, ke atas adalah 35 dari titik 0, 10 tambah 25 kan 35 kayak gitu teman-teman ya. Jadi 35 km ditambah dengan turun lagi 35. 35 km ditambah dengan 10 ya. Ini kan jarak teman-teman ya. Ingat jarak itu tidak melihat arahnya kayak gitu. 35 ditambah dengan 10 km. Nah, di sini kan minus teman-teman, minus. Bukan berarti kita tulis negatif di sini tidak. Negatif itu tandanya adalah arah seperti gitu teman-teman ya. Lanjut 35 tambah 35 adalah 70, 70 tambah 10 adalah 80 km. Seperti kayak gitu. Sedangkan perpindahan. Nah, kayak gini teman-teman. Awalnya 35 km. Kemudian kurang 45 km sama dengan minus 10 km. Atau kayak gini juga bisa teman-teman. Ya. Teman-teman lihat posisi awalnya dari sini kan. Kemudian berlawan arah, awalnya ke atas ya. Namun ada mengalami perpindahan ke bawah. Jadi posisinya hingga posisi akhirnya ada di sini. Berarti awal akhir gitu ya. Berarti adalah minus 10 km kalau mau ingin cari cepat kayak gitu. Sudah selesai untuk jawaban nomor 5 sudah, 4 sudah, 3 sudah, 2 sudah, 1 sudah. Seperti begitu teman-teman ya. Teman-teman, kalau ada yang kurang paham mengenai penjelasan kali ini, teman-teman silahkan aja komentar ya. Ya, jangan malu-malu teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Karakteristik gerak benda dapat ditunjukkan oleh grafik posisi terhadap waktu. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 2.8. Nah, ini gambar 2.8 teman-teman. Apa yang terjadi dengan gerak benda yang pada titik puncak grafik? Berarti benda yang ada pada titik puncak ini. Nah, teman-teman, grafik ini kan kita sudah jelaskan di grafik atas juga teman-teman ya. Apabila benda itu mencapai titik puncak, benda itu akan turun lagi ke bawah atau berbalik arah seperti kayak gitu. Ya. Nah, jadi kalau titik puncak ini kita lihatin teman-teman, benda itu naik berarti positif kan? Positif. Nah, ini kan jelas ini teman-teman, naik positif. Pada saat benda itu berada titik puncak, maka negatif kan? Artinya berbalik arah. Berbalik arah kayak gitu. Gitu aja teman-teman. Nah, teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang kurang paham, kalau ada teman-teman yang ingin tanyakan, silakan komentar pada video kali ini.
Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.